Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Diari Remaja. Nah, untuk di hari kali ini, kita bakal ngebawain topik yang menarik banget, yaitu parenting styles, pengaruh perkataan orang tua pada kehidupan anak remaja, dan gimana sih cara supaya kita tidak terpengaruh oleh komentar orang lain? Gimana, penasaran gak sih? So, tanpa basa-basi lagi, let's go! Saat pertama kali kita lahir ke dalam dunia, orang-orang pertama yang kita lihat atau temui itu pastinya adalah orang tua kita. Orang tua kita juga turut menjaga dan merawat kita hingga kita beranjak dewasa. Semasa kita masih berada dalam penjagaan dan perawatan orang tua kita itulah kita dapat mengidentifikasi nih sebenarnya bagaimana sih parenting style yang dimiliki oleh orang tua kita. Nah, menurut jurnal edukasi yang ditulis oleh Samiullah Sarwar, terdapat beberapa jenis parenting style yang biasanya dimiliki oleh orang tua. Di antaranya itu ada authoritative, authoritarian, permissive, sama neglecting parenting style. Nah, kita akan coba bahas satu persatu nih jenis dari parenting style yang ada. Yang pertama itu adalah authoritative parenting style. Nah, jenis dari parenting style ini tuh biasanya memang orang tuanya itu mendemand banyak dari anaknya. Tapi walaupun begitu, biasanya orang tuanya tetap terbuka terhadap pembicaraan yang efektif dengan anaknya. Para orang tua juga yang memiliki jenis parenting style ini biasanya mengajarkan kepada anaknya untuk memperkuat tujuan objektif dari anaknya dan mengajarkan kepada anaknya untuk supaya dia tuh bisa mau mengalah gitu. Biasanya jenis parenting style ini tuh juga diasosiasikan dengan kesehatan mental yang baik yang dimiliki anaknya saat dia sudah beranjak remaja. Yang kedua adalah authoritarian parenting style. Selanjutnya nih, dalam jenis parenting style yang ini tuh anak-anaknya tuh biasanya diminta untuk mengikuti standar dan peraturan yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Berbeda dengan style yang otoritatif nih, parenting style yang authoritarian ini tuh lebih ditekankan untuk mengikuti peraturan yang ada tanpa adanya penjelasan yang pasti dari lingkungan keluarga pun menjadi lebih dingin juga. Nah, dalam parenting style authoritarian, anak biasanya itu ditahan atau dicegah dari mengeksplor kemampuan yang sebenarnya mereka miliki. Biasanya juga parenting style ini tuh interaksi sosialnya dibatasi anaknya. Jadi karena itu parenting style yang authoritarian ini tuh dapat menyebabkan ketergantungan anak terhadap tuntunan dari orang tuanya. Serta tingkat kemampuan dan kepercayaan dirinya itu lebih rendah untuk menghadapi suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada permissive dan neglecting parenting style. Dalam parenting style yang ketiga ini tuh biasanya anak diberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang diberikan terlalu berlebihan, sehingga anak menjadi lebih dalam tanda kutip lost dari yang seharusnya. Menurut Eric Education, parenting style yang permissive ini tuh bisa dibilang lebih tinggi ketimbang authoritarian parenting. Kenapa sih bisa disebut lebih tinggi dari authoritarian? Karena orang tua tuh sebetulnya tahu kalau si anak itu melakukan sebuah kesalahan atau bahkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Tetapi dibiarkan begitu saja tanpa ada perlakuan lebih lanjut. Kebiasaan orang tua ini juga dapat membuat anaknya malah merasa bahagia saat melakukan kejahatan yang ia perbuat. Nah, maka dari itu, parenting styles yang berbeda dapat menghasilkan perilaku anak yang berbeda juga. Contohnya adalah dalam authoritarian parenting style, anak dapat merasakan dampak negatif bagi kesehatan mentalnya. Misalnya, menjadi kurang dalam tanda kutip pede ataupun merasa dia tuh sangat ingin diterima oleh orang lain atau oleh masyarakat karena kekurang percaya diriannya itu. Maka dari itu juga kita harus belajar mengenai sikap bodoh amat. Nah, ngomong-ngomong tentang bodo amat nih, sebagai manusia, normal bagi kita untuk ingin merasa diterima atau disukai oleh orang lain. Tetapi, terkadang keinginan itu malah mendominasi diri kita, sehingga pendapat orang lain tentang diri kita dianggap lebih penting dibandingkan pendapat dan kemauan diri kita sendiri. Menurut David Sacks tahun 2016, sebenarnya ingin dilihat sebagai orang baik itu bukan hal yang buruk sih, karena kita memang harus sadar
bagaimana persepsi orang terhadap diri kita, agar kita juga bisa sadar nih bagaimana diri kita mempengaruhi orang lain. Tapi, terlalu peduli dengan pandangan orang lain juga akan membuat kita hanya melakukan apa yang orang lain inginkan, dan jatuhnya malah mengabaikan keinginan dan kebutuhan diri kita sendiri. Jadi, upaya yang tadinya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan bisa jadi malah berakibat sebaliknya. Nah, menurut Pak Sak nih, kalau kita sadar bahwa kita sering merasa cemas akan persepsi orang lain terhadap kita, ada 8 langkah yang bisa diambil agar kita bisa mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan diri kita sendiri. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, keep things in perspective. Guys, tau gak sih kalau sebenarnya orang lain tuh gak mikirin kita terus loh. Semua orang punya hal-hal yang mereka pikirin sendiri. Punya insecurity sendiri, punya kesibukan sendiri, punya masa depan sendiri yang juga harus dipikirin. Jadi, kalau teman-teman khawatir gimana pandangan orang lain terhadap diri kita, terutama orang asing tentang teman-teman, yakin deh, mereka juga kemungkinan berpikiran yang sama loh. Nah, cara yang kedua adalah questioning your thinking. Teman-teman pernah nggak sih negative thinking sampai moodnya rusak? Misalnya beranggapan hal buruk akan terjadi atau teman-teman cuma fokus ke hal-hal buruk dari suatu peristiwa aja. Nah, coba kita perhatiin pikiran-pikiran kita itu dan tanya ke diri sendiri, emangnya benar seperti itu? Biasanya kita akan sadar bahwa hal yang buruk itu, yang kita takutkan itu, emang cuma di kepala kita aja. Cara yang ketiga adalah let go of perfection. Kita mungkin sering ngerasa kalau misalnya kita selalu benar, selalu sempurna, maka kita akan dicintai oleh orang lain. Tapi, perfection atau kesempurnaan itu hanya ilusi, teman-teman. Dan apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita itu sih lebih berhubungan sama pikiran mereka ya, dibandingkan dengan usaha yang kita keluarkan sendiri. Yang keempat adalah get to know yourself. Cari tahu apa sih sebenarnya keinginan dan kegemaran kita. Kenali apakah keputusan-keputusan yang kita buat tentang pekerjaan, tentang organisasi, tentang pacar, dan lain-lain, itu memang karena kita yang pengen dan butuh, atau sekadar karena ingin mengesankan orang lain saja? Yang kelima, find your tribe. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mengenali dan menerima kita apa adanya. Istilahnya sefrekuensi kali ya. Nah, cara selanjutnya adalah allow yourself to be vulnerable. Kita harus percaya diri dan jangan takut gagal. Cobain deh hal-hal baru yang menantang dan kita akan terus berkembang apabila kita memperbolehkan diri kita sendiri untuk gagal dan untuk berusaha bangkit dari kegagalan itu. Ketujuh, accept a helping hand. Jangan takut meminta dan menerima bantuan ya teman-teman. Daripada berlarut-larut dalam kecemasan, kita bisa mencoba menghubungi tenaga profesional untuk membantu menguraikan kekusutan pikiran kita. Atau sebelum itu kita bisa juga nih bercerita kepada teman atau ke keluarga mengenai segala keluh kesah kita. Kemudian cara yang terakhir adalah be your own friend. Karena mau seperti apapun, kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita. Jadi, kita harus menerima fakta itu dan lebih fokus pada perkembangan diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri. Nah, gitu teman-teman, cara membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri menurut David Sack dari Psychology Today. Menurut teman-teman, tips yang mana nih yang paling menarik? Semoga tips-tipsnya bisa berguna ya dalam membantu proses teman-teman mencintai diri sendiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan Diari Remaja hari ini.